Halo semuanya, perkenalkan nama saya Glaudia Jennifer Tanamaltan, dan pada hari ini saya akan membawakan materi singkat mengenai airway management di COVID-19. Apa tujuan dari manajemen jalan nafas? Pertama, dapat kita lihat dari sisi pasien, manajemen jalan nafas difungsikan untuk membebaskan jalan nafas untuk menjamin jalan masuknya udara ke paru normal hingga menjamin kecukupan oksigenasi tubuh. Selain itu, untuk dari segi petugas kesehatan, manajemen ini difungsikan untuk meminimalkan diskoneksi, terjadinya aerosol, dan paparan petugas kesehatan terhadap penyebaran virus, di mana tata laksana jalan nafas harus dilakukan oleh klinisi yang paling mahir di dalam tim dengan menggunakan APD yang lengkap. Intubasi endotrakeal direkomendasikan dibanding penggunaan supraglottic airway, kecuali jika diperlukan airway rescue. Penyebaran utama COVID-19 adalah melalui droplet dan permukaan benda yang terkena virus, di mana droplet merupakan partikel besar cairan tubuh yang mengandung virus dan dapat menyebabkan penularan langsung pada kontak jarak dekat atau menyebabkan kontaminasi pada permukaan benda seperti pakaian, peralatan, dan lain-lainnya. Sedangkan aerosol merupakan partikel cairan tubuh yang lebih kecil dan dapat bertahan di udara untuk waktu yang lama, di mana hal ini meningkatkan resiko penyebaran dan dapat kita lihat di sini yaitu peristiwa-peristiwa penyebab dapat terjadinya aerosol. Pertama, batuk, bersin, mengeluarkan dahak. Kedua, non-invasive ventilator atau ventilasi tekanan positif dengan masker yang tidak adekuat. Ketiga, high flow nasal oksigen. Keempat, jet ventilasi. Kelima, melakukan nebulisasi atau obat yang diasapkan melalui simple mask. Keenam, resusitasi jantung paru yang didahului oleh intubasi endotrakeal. Dan terakhir, ekstubasi. Lalu di sini dapat kita lihat tindakan-tindakan yang dapat meningkatkan resiko terjadinya aerosol. Pertama, suction endotrakeal tanpa sistem tertutup. Kedua, laryngoskopi. Ketiga, intubasi endotrakeal. Keempat, bronkoskopi atau gastroskopi. Dan terakhir, tindakan front neck airway FONA, termasuk tracheostomi, krikotiroidotomi, dan lainnya. Apa saja alasan manajemen jalan nafas dapat meningkatkan aerosol? 1. Pasien mengalami agitasi dan gelisah akibat hipoksia. Kedua, masker pasien harus dilepas. Ketiga, posisi petugas kesehatan ada di dekat jalan nafas pasien. Keempat, tindakan laryngoskopi dan intubasi adalah prosedur yang riskan terjadi aerosol. Dan terakhir, tindakan tata laksana jalan nafas pada umumnya merupakan tindakan resiko tinggi terjadinya aerosol. Pasien yang sakit kritis dengan terkonfirmasi ataupun suspek COVID-19 memerlukan tindakan intubasi dan ventilasi untuk dilakukan pembedahan, di mana pada kondisi ini memerlukan rancangan teknik intubasi dan ventilasi yang paling baik untuk pasien, dan bagi ahli anestesi, pada saat yang bersamaan harus dengan ketat dapat memproteksi diri sendiri. Dapat kita lihat di sini beberapa faktor resiko dan strategi proteksinya. Pertama yaitu batuk. Strategi proteksi yang dapat kita lakukan yaitu gunakan APD lengkap sebelum memasuki ruang intubasi dan mendekat ke jalan nafas pasien. Kedua, jarak minimal saat melepas masker pasien dan gunakan face mask yang disertai dengan filter virus. Lalu pastikan pasien dilumpuhkan sebelum tindakan dilakukan. Yang terakhir, hindari batuk saat ekstubasi. Selain itu, untuk faktor risiko aliran gas tinggi, kita harus menghindari penggunaan high flow nasal oksigen. Faktor risiko berikutnya yaitu face mask inadequate pada saat preoksigenasi. Strategi proteksi yang dapat kita lakukan yaitu penggunaan face mask yang sesuai atau fitting dengan filter virus, gunakan VICE atau VE grip, lalu gunakan alat ventilasi manual dengan collapsible bag, dan penggunaan monitor end-tidal oxygen concentration untuk menandai preoksigenasi yang adekuat dan untuk memperpendek durasi penggunaan face mask. Seperti yang dapat kita lihat di gambar, ini merupakan contoh dari two hands vice grip atau VE grip. Lalu berikutnya, faktor resiko ventilasi tekanan positif dengan face mask yang inadequate. Strategi proteksi yang dapat kita lakukan yaitu hindari ventilasi tekanan positif. Jika seal face mask berfungsi baik,
kita dapat menggunakan face mask yang fitting dengan filter virus, lalu kita dapat menggunakan supraglottic airway atau SGA generasi kedua dengan ukuran yang sesuai, kedalaman anestesi adekuat saat insersi, dan pengembangan balon cuff. Lalu penggunaan endotracheal tube dengan posisi balon cuff di bawah plika vokalis, gunakan cuff manometri dan fiksasi endotracheal tube tersebut. Selain itu, alat ventilasi manual dengan collapsible bag untuk mengurangi tekanan positif, penggunaan airway manometri untuk meminimalkan tekanan ventilasi, dan mengurangi tekanan ventilasi dengan penggunaan pelumpuh otot, head up 30 derajat, dan penggunaan oropharyngeal airway. Apa saja prinsip utama tata laksana jalan nafas pada pasien COVID-19? Dapat kita simpulkan menjadi SAS. Pertama, safe, di mana kita memperhatikan keamanan untuk petugas dan juga pasien. Kedua, accurate atau akurasi, di mana kita menghindari teknik-teknik yang tidak terbukti ataupun teknik tidak familiar. Yang terakhir itu swift, di mana kita melakukan prosedur tanpa terburu-buru dan juga tanpa ditunda-tunda. Di sini juga dapat kita lihat 3 prinsip untuk terjadinya intubasi yang aman pada pasien suspek atau terkonfirmasi COVID-19. Pertama, di sini kita lihat untuk menghindari paparan virus dengan minimalisir aerosolisasi virus. Kedua, yaitu menjaga keamanan pasien dengan memaksimalkan intubasi pada percobaan pertama. Lalu terakhir yaitu untuk melimitasi atau membatasi kontaminasi dengan menurunkan tingkat paparan pada petugas. Lalu apa saja prinsip tata laksana jalan napas pasien suspek atau konfirmasi COVID-19? Dapat kita simpulkan ke dalam 10 poin, yaitu pertama persiapan, kedua menyiapkan troli atau set intubasi endotracheal COVID-19, ketiga mempunyai strategi, keempat, melibatkan jumlah kecil tenaga yang diperlukan. Kelima, gunakan APD yang benar dan sesuai. Keenam, hindari prosedur penyebab aerosol bila mungkin. 7, fokus pada ketepatan waktu dan kepercayaan. 8, gunakan teknik yang berhasil baik. 9, gunakan alat bantu kognitif bila ada kesulitan. Dan terakhir, gunakan bahasa yang jelas dan closed loop communication. Apa saja persiapan yang harus dilakukan? Yaitu pertama, persiapan peralatan tata laksana rutin dan jika ada kesulitan. Kedua, alat pelindung diri. Ketiga, jumlah staf terlatih yang mencukupi. Evaluasi jalan nafas, checklist intubasi endotracheal, dan terakhir, tindakan jalan nafas yang akan dilakukan. Bagaimana kita mengevaluasi jalan nafas pasien? Kita dapat menggunakan konsep Machocha score, di mana M merupakan malempati, skor 3 atau 4, obstructive sleep apnea, cervical spine movement limited, mouth opening kurang dari 3 cm, koma, hipoksemia kurang dari 80%, dan non-anesthesia intubator. Dimana jika skor tersebut lebih dari 2, kita memprediksi adanya kesulitan jalan nafas. Jika ada kesulitan jalan nafas, kita harus menghubungi senior anestesi dan kita harus mempersiapkan untuk kesulitan intubasi. Kedua, menyiapkan troli atau set intubasi endotracheal COVID-19. Dapat kita lihat dari gambar, di mana tersedianya video laryngoscope, tube clamp, Mapleson C-circuit, tube fixation, lubrication, syringe, lalu adanya oropharyngeal airway, stylet, bugi, tracheal tube dengan subglottic suction, dan second generation supraglottic airway device seperti LMA. Kita juga harus mempunyai strategi di mana dapat kita rancang untuk rencana utama, rencana cadangan, dan jika terjadinya sesuatu perubahan situasi, dan semua anggota tim harus di-briefing. Selanjutnya, kita harus melibatkan jumlah kecil tenaga yang diperlukan, di mana di sini diperlukan 1 orang intubator, 1 orang asisten, 1 orang pemberi obat dan pengawas monitor, dan 1 orang runner untuk mengawasi dari luar jika ada bantuan-bantuan yang diperlukan. Dapat kita lihat dari gambar, yaitu posisi petugas saat intubasi pasien COVID-19, di mana dalam ruangan terdapat 3 petugas dan di luar ada 1 petugas yang harus bersedia.
Apa saja prinsip penggunaan APD yang benar dan sesuai? Pertama, APD adalah sesuatu yang sederhana dan mudah dilepas tanpa mengkontaminasi pemakainya. Kedua, dapat melindungi seluruh tubuh dan sekali pakai bila memungkinkan. Ketiga, dibuang secara cepat dan tepat setelah dilepas atau doffing, dan terdapat observer dan checklist untuk donning dan doffing. Terakhir, yaitu penggunaan sarung tangan ganda, pelindung mata, dan meminimalisir kontak dengan permukaan apapun. Selain itu, kita harus menghindari prosedur penyebab aerosol bila memungkinkan. Di mana jika ada pilihan alternatif yang cocok, kita harus menggunakan pilihan tersebut. Tetapi jika kita harus melakukan tindakan yang menimbulkan aerosol, kita harus menganggap kamar yang digunakan sudah terkontaminasi, di mana kita harus menggunakan APD dan ruangan harus dibersihkan dalam 20 menit. Lalu, fokus pada ketepatan waktu dan kepercayaan, yaitu bertujuan untuk mendapatkan keberhasilan pada saat pertama kali intubasi, di mana intubasi tidak dapat kita lakukan secara terburu-buru, tetapi dilakukan dengan usaha yang sebaik-baiknya, di mana usaha berkali-kali dapat meningkatkan resiko kontaminasi pada petugas dan pada pasien. Lalu kita harus menggunakan teknik yang dapat berhasil baik untuk pasien, termasuk jika ada kesulitan intubasi, di mana pertama kita harus mempersiapkan secara matang kit untuk dipakai pada saat intubasi, dan juga penggunaan 2 orang 2 tangan untuk memegang face mask dengan VE grip. Kita juga melakukan teknik yang familiar dan terlatih saja, dan semua alat jalan nafas berada di ruangan sebelum memulai intubasi, seperti monitor, termasuk kapnograf, suction yang berfungsi baik, ventilator yang sudah diatur, akses intravena yang baik dan lancar, dan juga kita harus menggunakan checklist intubasi. Lalu bila terjadi kesulitan, kita harus menggunakan alat bantu kognitif seperti penggunaan algoritma Difficult Airway Society 2018. Selain itu, kita menggunakan bahasa yang jelas dan closed loop communication, di mana pada saat kita memakai APD, komunikasi mungkin akan menjadi sedikit sulit. Kita harus menggunakan instruksi-instruksi sederhana, bicara yang jelas dan keras tanpa berteriak, dan jika menerima instruksi harus kita ulangi apa yang dipahami ke pemberi instruksi, dan juga gunakan stiker nama sebagai tanda pengenal. Kita masuk ke pembahasan teknik jalan nafas pada intubasi endotracheal emergency. Rapid sequence induction menjadi pilihan di sini, yang merupakan teknik tercepat dan efektif untuk manajemen kegawat daruratan airway, di mana intubasi dilakukan dengan bantuan agen induksi dan paralitik. Prosedur dapat kita bagi menjadi 6P, yaitu preoksigenasi, preparasi, premedikasi, paralisis dan induksi, pemasangan intubasi, dan post-intubasi. Dapat kita lihat di gambar yang bawah. Sebelum kita melakukan paralisis dan induksi, preparasi harus kita lakukan 10 menit sebelumnya, preoksigenasi kita lakukan 5 menit sebelumnya, dan premedikasi kita lakukan 3 menit sebelumnya. Setelah kita melakukan paralisis dan induksi, proteksi kita lakukan 30 detik sesudahnya, posisi kita lakukan 45 detik sesudah, dan post-intubasi 90 detik sesudah. Lalu di sini adalah penggunaan Heat and Exchange Moisturizer Filter atau HMF filter, di mana kita dapat melihat dilakukan double HMF filter yang tersambung pada mesin dan kepada pasien. Di mana penggunaan HMF filter ini pada saat ekspirasi, elemennya akan menahan panas dan uap air yang berasal dari pasien. Sedangkan pada saat inspirasi, panas dan air akan tersedia untuk menghangatkan dan melembabkan gas yang diinhalasi oleh pasien. Untuk pasien dengan agitasi, kita lebih cocok menggunakan delayed sequence intubation, di mana merupakan suatu prosedur yang digunakan untuk pasien emergensi yang membutuhkan airway management, tetapi tidak mau dilakukan pre-intubasi preparation, di mana kita akan mengadminister ketamin, lalu melakukan preoksigenasi sebelum menggunakan agen paralitik. Lalu pasien dapat intubasi setelahnya. Kita juga harus memperhatikan dan menjaga jarak aman dari jalan nafas pasien saat melakukan intubasi, tetapi tetap juga harus memperhatikan teknik optimal saat menggunakan laryngoskop.
Selain itu, kita juga harus hati-hati pada saat mengeluarkan bugi atau stilet untuk menghindari adanya percikan sekret dari pasien. Untuk pengembangan endotracheal tube dengan cuff, kita berikan tekanan udara 20-30 cm air segera setelah intubasi dilakukan. Dan untuk memastikan keberhasilan intubasi, kita melihat adanya gelombang pada kapnograf. Auskultasi dada pun tidak dianjurkan karena pada saat penggunaan APD, auskultasi akan menjadi sulit dan hanya meningkatkan resiko kontaminasi stetoskop dan petugas lainnya. Sebagai gantinya, kita memperhatikan simetrisasi pengembangan dada bilateral saat ventilasi ataupun penggunaan USG paru dan ronsen dada jika masih terjadi keraguan. Kita juga melakukan pemasangan nasogastric tube atau pipa nasogastrik setelah tindakan intubasi dan ventilasi untuk meminimalkan intervensi pada pasien selanjutnya. Berikutnya yaitu checklist emergensi intubasi pada pasien COVID-19 dapat kita bagi menjadi 5 prosedur, yaitu yang kita lakukan di luar ruangan seperti penggunaan alat pelindung diri, persiapan peralatan, dan persiapan jika terjadinya kesulitan. Lalu persiapan dan prosedur di dalam ruangan, dan tata laksana setelah prosedur berakhir dan keamanannya. Pertama kita melihat yaitu penggunaan alat pelindung diri didahului dengan pencucian tangan dan penggunaan APD sesuai dengan checklist. Kita juga harus memperjelas kembali peranan setiap petugas yang terlibat di dalam prosedur ini dan mengecek emergency kontak jika kita memerlukan bantuan tertentu. Kedua yaitu preparasi peralatan, kita harus mengecek semua kelengkapan emergency kit untuk intubasi COVID-19 dan juga ketersediaan obat-obatan yang kita perlukan. Selain itu juga kita mengecek berat badan pasien dan alergi jika pasien mempunyai alergi. Lalu preparasi untuk kesulitan, di mana kita melihat di sini didapatkan plan A yaitu rapid sequence induction, plan B atau C yaitu penggunaan ventilasi mask 2 orang 2 tangan dan penggunaan supraglottic airway generasi kedua. Jika masih tidak berhasil, kita melakukan plan D yaitu front of neck airway seperti cricothyroidotomy. Kita juga mengkonfirmasi kembali planning yang sudah disetujui bersama dan menanyakan apakah di antara petugas adanya kekhawatiran. Lalu kita masuk ke prosedur dan persiapan di dalam ruangan, dimulai dengan asesmen jalan nafas menggunakan Machocha score dan menghubungkan monitor-monitor. Kita juga mengecek akses intravena pasien dan mengoptimalisasi posisi pasien, preoksigenasi, dan kondisi pasien sebelum kita melakukan intubasi. Jika semuanya sudah dapat dicek, kita dapat melakukan intubasi. Setelah proses intubasi, kita masuk ke post prosedur dan keamanan, di mana kita mengecek kembali manajemen jalan nafas pasien untuk menghindari adanya diskoneksi-diskoneksi yang tidak harusnya terjadi, dan juga untuk insersi nasogastric tube untuk meminimalisir intervensi pada pasien selanjutnya. Selain itu, kita harus membuang peralatan-peralatan secara aman dan berhati-hati. Lalu setelah prosedur semua terselesaikan, kita dapat melepaskan alat pelindung diri sesuai dengan checklist yang tersedia dengan melakukan pembuangan secara hati-hati dan mengakhiri dengan pencucian tangan kembali. Lalu ruangan harus dibersihkan dalam 20 menit. Kita dapat melihat di sini algoritma tracheal intubasi untuk pasien COVID-19. Dimulai dengan penggunaan alat pelindung diri dan pengecekan kembali planning prosedur yang kita akan lakukan dan prosedur lain jika terjadinya kesulitan. Manajemen jalan nafas harus dilakukan oleh petugas dengan pengalaman paling baik. Dilanjutkan dengan preoksigenasi dan checklist, di mana kita harus selalu mencatat waktu kita melakukan sesuatu prosedur. Dilanjutkan dengan plan A, yaitu intubasi menggunakan laryngoskopi dengan maksimum 3 kali kesempatan. Jika berhasil, maka kita harus mengkonfirmasi dengan kapnografi. Jika gagal untuk pertama kali, kita dapat meminta bantuan, dan jika gagal untuk
ketiga kalinya kita menghitungnya sebagai intubasi yang gagal. Dan kita melanjutkan ke plan B, C atau C, yaitu oksigenasi untuk menyelamatkan, di mana kita menggunakan generasi kedua supraglottic airway dan face mask 2 orang 2 tangan. Di sini juga percobaannya yaitu maksimal 3 kali. Jika berhasil, kita harus mengkomunikasikan lagi langkah selanjutnya. Jika setelah 3 kali tidak berhasil, kita mendeklarasi bahwa pasien tidak dapat diintubasi dan tidak dapat dioksigenasi. Jika pasien dideklarasi sebagai tidak dapat diintubasi dan tidak dapat dioksigenasi, kita masuk ke algoritma difficult airway management, di mana pertama kita harus memanggil bantuan dan melaksanakan plan D, yaitu front of neck airway. Di sini dikatakan sebagai prosedur krikotoirodotomi, di mana harus dilakukan oleh petugas yang paling berpengalaman. Jika FONA berhasil, postfonanya yaitu kita harus melakukan suction tracheal tertutup. Lalu kita melakukan chest x-ray, monitor untuk komplikasi, review surgical untuk letak kita melakukan FONA, lalu kita harus membicarakan lagi planning jalan nafas dengan dokter senior, dan kita harus mendokumentasi segala prosedur yang kita lakukan. Demikian presentasi saya, terima kasih banyak.